keluarin nyari ini. Sabar Cak, sabar. Gua mau baca ini dulu nanti. Tekan berbalik. Sabar. Dulu ini. Udah belum? Udah sih. Kok ini nggak bisa? Stop. Aduh, nge-lag nih. Tidak. Enggak kok. Oh bisa langsung keluarin kayaknya sih. Pas tadi bagikan air ya. Iya. Coba bagikan air, terus langsung keluarin aja. Bisa. Tuh. Bisa sebenarnya. Ini. Nah tapi dia Bisa. udah. Udah. Alhamdulillah. Langsung coba keluarin. Langsung ke Word nih. Ntar mau dibuka dulu nggak sih? Oh iya buka dulu. Langsung ya. Baik. Dikarenakan sekarang udah jam 17 lewat 10 lebih ya. Langsung aja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama Waalaikumsalam saya Rasyandi warahmatullahi Pratama wabarakatuh. dengan NIM 124170067 dari Teknik Mesin Angkatan 24. Untuk hari ini seperti biasa saya akan memutar dengan materi sebenarnya nggak banyak materi yang kita bahas pada sore ini, hanya 4 soal ya, dimana untuk soal pertama itu tentang deret Taylor, kemudian yang kedua itu ada deret Fourier, terus yang ketiga ada bilangan kompleks. Untuk bilangan kompleks ini kita mau nentuin nih analitik atau bukan. Terus yang terakhir itu ada bilangan kompleks yang kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga fungsi analitiknya juga. Nah, untuk di sini langsung aja ya ke soal yang pertama biar nggak lama. Di sini ditanya tentukan dari Taylor untuk fungsi f z sama dengan ln 1 plus z yang berpusat di titik z0 sama dengan 0 deret Maclaurin. Kemudian tuliskan 4 suku pertama dari deret tersebut dan nyatakan dalam bentuk sigma notasi sigma. Sigma. Oke. Di sini langsung aja kita tulisin bahwasanya untuk persamaan umum dari deret Taylor itu yaitu karena di sini z sama dengan 0, maka untuk persamaan umumnya sama dengan fz sama dengan f0 ditambah f aksen 0 z ditambah f double aksen 0 0 per 2 faktorial, kemudian ditambah f triple aksen dan 0 per 3 faktorial. Oh ya, saya lupa. Sini udah z kuadrat nih. Ini udah z 43 dan seterusnya. Kemudian di sini kita udah dapet nih untuk fungsi untuk z-nya itu di sini ada fz sama dengan ln 1 plus z. Nah, kemudian di sini kita tulisin dikarenakan z sama dengan 0. Jadi
Jadi kita tulis di sini f0 sama dengan len 1. Teman-teman juga bisa nyari ya bahwasanya untuk len 1 ini tuh sama dengan 0. Jadi udah dapet fungsi f0 nya. Terus kita cari untuk f aksen, bentar ya. Untuk f aksen z di situ kita tulis di sini 1 plus z dari minus pangkat minus 1. Kemudian untuk f aksen 0 sini sama dengan 1 ya, karena z nya kan lanjut. Untuk f double aksen sini kita tulis lagi f double aksen dari z itu sama dengan minus 1 ditambah z pangkat minus 2. Terus untuk f double aksen dari 0 nya yaitu minus 1. Nah, terus selanjutnya f triple aksen dari z sama dengan 2 1 plus z pangkat minus 3. Kemudian sini tulis f triple aksen untuk 0 nya yaitu sama dengan 2. Nah, lanjut nih, masih nih, kita kan tadi disuruh diminta 4 suku pertama dari daerah tersebut. Berarti kita ngerjainnya sampai f 4 aksen 1 2 3 4 dari z sama dengan minus 6 1 plus z pangkat minus 4. Kemudian untuk f 4 aksen dari 0 itu minus 6. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bingung ya, ini kok hasilnya 1 gitu, ini hasilnya 0, ini hasilnya minus 1. Sini dijabarin bahwasanya ini semisal ya, saya contohin di f double aksen di sini tuh ada minus 1 dikali 1 plus z. Nah, untuk pangkatnya sendiri dia urutan, jadi minus 1 dikurang 1. Jadi setiap kita mau ke bawah lagi nih, misal kita mau nurunin lagi, dia diminusin 1. Jadi minus 1 di sini untuk ini sendiri kan nggak ada, jadi ini untuk f double aksennya 0 yaitu 1. 1 pangkat minus 2. Nah, kemudian untuk yang triple aksen juga gitu, ini kan udah minus 1 nih, berarti ini minus 2 di sini dikali minus 1 dari 1 plus z. Kemudian ini pangkatnya minus 2 minus 1, jadi bener kan. Ini tuh jadi kenapa bisa dapat ini, dikarenakan ini penjabaran dari ini minus 1 dikali 1 plus z sama dengan minus 1 plus z. Kemudian ini ya gitulah. Kemudian untuk yang 4 aksen ini kenapa tiba-tiba 6 ya, dari 2 ke 6, ini tuh dikarenakan penjabarannya gini, kan ini 2 otomatis yang ke bawah minus 3 dikali, karena ini minus di sini berarti plus, karena ini 1 ini berarti 2 kan, 2 kemudian dikali lagi 1 plus z, ini 3 minus 1. Nah, dapatlah ini min 3 kali 2 sama dengan minus 6. Jadi untuk f 4 aksen dari 0 itu minus 6. Gitu juga ke misal ya, ada lagi, karena kan kita diminta 4 suku pertama kan, kalau misal ada dia minta suku kelima ya udah tambahin aja
teman-teman bisa tambahin gini, Z misal ini berarti 12, 1 plus Z pangkat minus 5. Dapat 12 ini dari mana? Sama kayak ini kan minus 4 dikali minus ini kan karena ini 2 nya plus berarti di sini minus 3. Kemudian ini juga turun nih fungsinya, 1 plus Z sama dengan minus 4 minus 5. Nah karena ini 12 ya, inilah 4 kali minus 4 kali minus 3 sama dengan plus 12. Dan ini langsung aja taruh di sini itu. Kemudian di sini langsung aja kita masukin ke persamaan yang utama tadi, persamaan umumnya. Nih kan udah ketemu nih, F0 udah ketemu, F1 udah ketemu, F double aksen udah ketemu, F triple aksen udah ketemu. Udah kita masukin aja di sini. Ini kita masukin ya, F Z sama dengan 0 plus 1 dikali Z plus min 1, sini kan 2 faktorial, kemudian Z2 tambah 2 3 faktorial, ini plus, kemudian ditambah lagi ini Z3 ditambah minus 6. Ikutin aja nih, ini kan udah ketemu kan, langsung aja masukin ke persamaannya. Kemudian ini 4 faktorial terus seterusnya, itu 1 2 3 4 udah ya, 4. Berarti Fz sama dengan sini Z minus 1 per 2 Z kuadrat ditambah 1 per 3 Z pangkat 3 ditambah 1 per 4 Z4. Nah mungkin untuk penyelesaiannya, misal teman-teman masih bingung, ini saya jabarin di sini ya, di bawah. Jadi untuk nilai ini kenapa bisa jadi ini, nilai ini kenapa bisa jadi ini, dan nilai ini kenapa bisa jadi ini. Intinya faktorialnya aja nih dikaliin aja, terus nanti disederhanain. Jadi contohnya gini, misal di sini suku pertama itu ada minus 1 per 2 Z pangkat 2 sama dengan sini, karena ini 2 faktorial ya, ada berarti minus 1 per 2 kali 1. Sebagaimana perkalian faktorial ya, perkalian faktorial berarti misal dia 2 faktorial berarti 2 kali 1 gitu, dari Z pangkat 2 sama dengan minus 1 Z 1 per 2 Z pangkat 2. Nih ketemu 1. Kemudian untuk yang kedua ini 2 per 3 faktorial Z pangkat 3 sama, sini kita tulis 2 per 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 Z kuadrat. Di sini kita dapetin 2 per 3 kali 2 6 kali 1 6. Berarti kalau misal kita sederhanain sini 1 per 3 Z, ini pangkat 3. Nah sama nih selanjutnya nih, kayak yang suku terakhir nih, minus 6 per 4 faktorial, kemudian Z pangkat 4 sama dengan sini tulis minus 6, sini 4 faktorialnya kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan minus 6 per 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Nah di sini ini bisa kita sederhanain lagi, jadi minus 1 per kali 4 6 minus kok minus 1 4 deng, sorry salah. Nah, 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 4.
berarti sini benar 4 nih. Kita dapatkan minus 1, suku pertama minus 1/2 Z kuadrat, terus suku kedua 1/3 Z pangkat 3, suku keempat minus 1/4 Z pangkat 4. Udah nih. Nah, terus langsung kita tulis lagi ya untuk sukunya. Nah, arti di sini jadi didapetin untuk suku keempat pertamanya dari f z itu sama dengan z minus 1/2 z kuadrat ditambah 1/3 z pangkat 3 minus 1/4 z pangkat 4. Nih. Terus untuk notasi dalam sigmanya kita dapetin gini, semisal ketika n sama dengan 2, kemudian penyebutnya juga 2, dan pangkatnya juga 2. Sini kita ini bisa jelas ini karena polanya itu sejajar dengan nilai n, maka kita bisa tulisin gini, Zn per n. Jadi untuk notasi sigmanya itu sigma ini tak terbatas ya, n sama dengan 1, kemudian di sini tanda plus min ini kan tanda minus plus minus ini kan kayak pergantian ya setiap nambah suku, jadi bisa kita tulisin nih di sini minus 1 kemudian n minus 1 tuh dikali ini masuk sini nih, dikali z n per n, berarti di sini bawah aja. Untuk notasi sigmanya n sama dengan 1 sama dengan n minus 1 n, kemudian salah, sini minus 1 kemudian n minus 1 per n, sini zn. Nah, buat misal teman-teman masih bingung nih, saya tulisin ya keterangannya. Karena kan tanda plus minus itu bergantian sesuai urutan per suku, maka dilambangkan sebagai minus 1 n min 1. Kemudian yang kedua itu karena penyebutnya juga berurutan, sini dijelasin penyebutannya berurutan kan 2, 3, 4. Nah, sini kita bisa tulisin simbolnya gini, n, cukup n untuk penyebut yang berurutan. Kemudian untuk pangkat yang berurutan ini bisa kita simbolin juga sebagai zn. Nah, ini untuk keterangan dari notasi sigma yang diminta untuk soal yang pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kawan-kawan? Halo. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, langsung aja ya kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini yang kedua itu ada deret Fourier, yang dimana untuk soalnya sendiri itu diberikan fungsi periodik fx dengan periode 2pi sebagai berikut. Fx sama dengan
0 minus pi lebih kecil dari x lebih kecil dari 0. Kemudian untuk berikutnya itu 1 0 terus lebih kecil sama dengan x dan juga lebih kecil dari pi. Kemudian untuk pertanyaannya itu gambarkan sketsa fungsi fx untuk satu periode. Kemudian untuk yang kedua itu ada tentukan koefisien Fourier a0, an dan juga bn. Kemudian yang ketiga itu tuliskan deret Fourier lengkap untuk fungsi fx tersebut. Oke, untuk yang pertama ya. Sini yang pertama kan dia diminta gambarkan sketsa fungsi fx. Yang dimana di sini diketahui bahwasanya fx itu sama dengan 0. Kemudian untuk fx sama dengan 1 itu gini. Nih, ini kan ada fx untuk 0 dan juga fx untuk 1 ya. Misalnya kita tulis segini aja. Itu sama dengan minus pi kemudian lebih kecil dari x lebih kecil dari 0. Kemudian di sini untuk fx sama dengan 1 sama itu 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari pi. Nah, di sini untuk periodenya itu yaitu 2 pi. Di sini kita bisa dapat ini untuk fungsi ini bahwasanya x itu sama dengan x itu y sama dengan 0. Kemudian untuk y sama dengan 1. Nah, di sini kita gambarin aja. Kita gambar kurvanya x y. Di sini x, di sini y, kemudian di sini x-nya itu ada pi per 2, di sini pi, di sumbu negatifnya itu ada minus pi per 2 dan juga minus pi. Nah, di sini kan udah sebelumnya belum sih, karena di sini kita tulis dulu ya. Nah, untuk interval dari minus pi lebih kecil dari x lebih kecil dari 0. Aduh, nggak muat lagi. Ntar ya. Sini untuk interval dari minus pi lebih kecil dari x kemudian lebih kecil dari 0 itu bisa ditulisin bahwasanya x y sama dengan 0. Bisa sama dengan 0. Oke, kemudian untuk di titik x itu sama dengan 0. Sini ditulisin 0 lebih kecil sama dengan x sama dengan fx itu 1. Fx itu kan y ya kan, berarti y sama dengan 1. Y di sini berarti 1. Kemudian untuk lanjut interval dari 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari pi itu bisa dituliskan juga y sama dengan 1 sama. Kemudian untuk titik x lagi yang kedua itu sama dengan pi. Kali ini kan 0, ini pi. Di sini ditulisin x lebih kecil dari pi dan juga bisa ditulisin bahwasanya pi 1. Berarti nilai x nya itu pi dan juga y nya 1. Bisa kita tulis di sini x nya pi dan juga y nya 1. Ini untuk yang pertama. Dan yang kedua di sini untuk y nya sendiri itu 0. Kemudian f untuk ini kemudian di sini ya. Kalau di sini berarti bentuknya gini.
Kemudian di sini karena dia periodenya 2pi, sini udah kita dapetin nih dari pi ke 0 itu bahwasanya satu periode, dan dari 0 ke pi lagi itu satu periode. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk jawaban yang A ya. Sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak kawan-kawan? Kalau nggak ada langsung ya ke yang B. Untuk yang B, sini tentukan koefisien Fourier dari A0, AN dan juga BN. Oke. Sini kita tulis ini bahwasanya persamaan umum dari A0 itu sama dengan 1 per pi integral dari minus pi sampai pi dari fx dx. Nah, di sini kita langsung masukin aja 1 per pi sama dengan minus pi sampai 0 dari 0 dx plus integral 0 sampai pi dari 1 dx. Kemudian kita sederhanain lagi, 1 per pi itu 0 plus pi. Sini kita dapetin bahwasanya nilainya itu 1 ya. Untuk A0 nya berarti di sini 1. Kemudian yang kedua disitu kan ada AN. Untuk persamaan umum dari AN itu 1 per pi, kemudian integral minus pi sampai pi dari fx cos nx dx. Nah, berarti langsung aja kita sederhanain, 1 per pi integral dari 0 sampai pi dari 1 dikali cos nx dx. Kemudian di sini lagi dijumlahin dari sin nx banyak nx per n untuk kurung dari 0 sampai pi. Bahwasanya di sini hasilnya itu 0 ya. Kemudian selanjutnya kita untuk BN di sini kita tulis, oh ya, untuk di sini catatan ya, untuk sin dari nx, jika nx ini dia bilangan bulat, maka di sini kita tulis 0. Ini berlaku apabila n-nya itu bilangan bulat aja. Jadi apapun sin dari n-nya bilangan bulat berarti dia 0. Udah kita dapetin untuk an-nya 0. Kemudian di sini yang ketiga jadi bn. Untuk bn-nya sama, kita masukin dulu persamaannya. Integral minus pi sampai pi dari fx kemudian sin nx dx ya. Kemudian 1 per pi integral dari integral 0 sampai pi dari 1 dikali sin nx dx. Kemudian
1/pi buka kurung cos nx per n kurung dari 0 sampai pi. Sini bentar. Oke, sini kita tulisin aja langsung 1/pi, kemudian buka kurung dari cos, buka kurung lagi n, oh ini np guys, salah. Kok bisa np ya? Ini harusnya nx dong. Ini nx, terus ini np. Kemudian minus, sini buka kurung, minus lagi cos dari 0 tutup kurung per n tutup kurung. Sini 1 minus cos np per np sama dengan 1 minus buka kurung minus 1 n kemudian per np. Dan nih kita dapat nih untuk nilai A0, kemudian AN, dan juga untuk BN. Terus di sini yang C disuruh tuliskan direct Fourier lengkap untuk fungsi fx dari koefisiennya ini. Udah, kita tulisin aja di sini. Misalnya di sini C untuk fx dari koefisien di atas. Sini kita tulis persamaan umumnya dulu, A0 per 2 ditambah, untuk notasinya kita tulis ya, n sama dengan 1, kemudian di sini an cos dalam kurung nx plus bn sin nx tutup kurung. Ini untuk persamaan umumnya. Untuk persamaan umumnya, jadi bisa kita tulis di sini fx sama dengan 1/2 dikarenakan A0 itu sama dengan 1, kita masukin 1/2 ditambah, untuk notasinya kita masukin aja ya dengan 1, kemudian di sini untuk B sin kita masukin 1 dikurang minus 1, kemudian di sini n, sini kita masukin n, terus sin nx. Nah itu sih buat apa tadi soal direct Fourier dari A0, AN, dan juga BN.
Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau semisal nggak ada, langsung saya lanjutin ya. Untuk soal yang nomor ketiga, yaitu bilangan kompleks untuk menentukan analitik atau bukan ya, menggunakan persamaan Cauchy-Riemann, yang dimana fungsinya itu fz sama dengan u, kemudian di sini xy tambah i, kemudian untuk v nya yaitu xy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat plus i dari 2xy plus x. Analitik di seluruh bidang kompleks, gunakan persamaan Cauchy-Riemann untuk membuktikan jawaban Anda. Nah, di sini kita tulisin dulu nih bahwasanya untuk notasi U itu ditulis dengan bilangan real. Untuk bilangan imajiner di sini ditulisnya V. Jadi ingat lagi bahwasanya U itu untuk bilangan real dan juga untuk V itu untuk bilangan imajiner. Karena di sini kita bahwasanya apa ya? Untuk membuktikannya itu ada syaratnya, yaitu dari turunan terhadap X dan juga terhadap Y untuk masing-masing bilangan, baik itu bilangan real maupun bilangan V. Cara gini, untuk teman-teman di sini pada tahu belum apa itu persamaan Cauchy-Riemann? Ada yang udah tahu belum? Kalau misal belum nih, saya jelasin bahwasanya persamaan Cauchy-Riemann itu merupakan sistem persamaan diferensial yang menjadi syarat agar fungsi kompleks dapat diturunkan atau diferensialkan. Kemudian jika ada yang memiliki fungsi kompleks fz sama dengan u dari xy plus i, kemudian v dari x kali y, di mana z sama dengan x plus 1 y. Untuk u sama dengan bilangan real, kemudian v sama dengan bilangan imajiner, maka fungsi tersebut memenuhi persamaan Cauchy-Riemann jika nih, untuk syaratnya saya tuliskan langsung, jika du dx sama dengan dv per dy. Di sini saya notasiin x-nya bilangan biasa ya, karena di sini untuk u itu ya u bukan x. Jadi saya tulisin aja biar nggak bingung juga. Kemudian untuk selanjutnya yaitu du per dy sama dengan dv per du. Nah, jika kedua bilangan tersebut sama atau memenuhi syarat syarat keempat ini, itu bilangan itu bisa dikatakan analitik. Namun jika bilangan tersebut tidak sama dengan bilangan satunya, itu dikatakan tidak analitik. Langsung aja kita buktiin ya. Di sini untuk fungsinya ditulisin bahwasanya fz sama dengan dikarenakan sedang azan, kita istirahat bentar ya. Sampai jam berapa teman-teman? Sampai berhenti azan, nanti langsung saya lanjut. Oke, teman-teman bisa sholat dulu yang mau sholat ya. Jangan lupa untuk sholat.
Oke, dikarenakan udah azannya ya, langsung aja kita lanjutin sini sampai fz. Nah, fungsi fz ya, sini kan fz nya yaitu x kuadrat minus y kemudian plus i kemudian 2x y plus x. Nah, sini kita pisahin aja langsung untuk bilangan realnya. Bilangan real dari fungsi x y yaitu x kuadrat minus y, karena ada y kuadrat ya, y kuadrat. Nah, kemudian untuk fungsi imajinernya, bilangan imajinernya di sini v dari xy itu sama dengan, nih langsung aja tulis 2xy tambah x. Udah kerekam belum suara gue, dengeran ya? Langsung aja nih masukin ke syaratnya nih, persamaan ini dengan cara langsung aja nih masukin ke persamaan ini untuk du per dx sama dengan, jadi turunan dari bilangan u ini terhadap x itu 2x. Kenapa? Karena ini kan x kuadrat, turunan dari x kuadrat itu kan 2x. Nah, buat minus y ini kita nggak pakai karena dia turunannya terhadap x. Oke, kemudian yang kedua itu sama nggak ya, kita samain nggak, maksudnya sama nggak fungsinya 2x juga buat yang imajinernya. Langsung aja di sini imajinernya kan ini kan, kita tulis di sini v d y, berarti bilangan ini imajiner yang ini diturunkan terhadap fungsi y. 2xy diturunin terhadap y, berarti y nya kan hilang, berarti di sini 2x. Nah, untuk x ini kan nggak bisa terhadap y, jadi udah kita coret, berarti di sini 2x. Nah, untuk bilangan yang ini berarti udah kebukti nih, salah. Untuk bilangan yang ini berarti udah kebukti nih bahwasannya du per dx sama dengan dv per dy. Nih, dia kan sama kan 2x sama 2x, berarti bisa dikatakan ini analitik. Cuman kita harus tentuin lagi nih yang satunya. Kalau dia ini sama berarti dia analitik, kalau semisal nggak sama berarti dia nggak analitik. Ini kan yang pertama udah, lanjut yang kedua. Ini buat saya tulis sini yang kedua, untuk turun du per dy sama dengan dv per dx. Dx ini harusnya dx, biar nggak bingung kita ganti x aja. Kita tulisin lagi nih di sini du per dy nya itu sama dengan minus 2y. Sebentar, ya sama nih, kita nurunin bilangan real ini terhadap y sekarang. X kuadrat terhadap y itu kan nggak ditulis ya, berarti ya udah nggak usah ditulis. Kemudian ini min y kuadrat diturunin terhadap y yaitu minus 2y. Kemudian selanjutnya itu ada dv per dx nih terhadap x, untuk bilangan imajinernya terhadap x. Berarti di sini kalau semisal terhadap x kita tulisin mana ya, 2
Y. Kenapa ini 2Y? Karena kan 2XY itu kalau diturunin terhadap X dia menjadi 2Y kan, X nya hilang kan, X nya menjadi hilang karena diturunin. Berarti di sini kita tulis 2Y. Di sini X nya, oh ya 2Y ini X, berarti terhadap X hilang ya. Nih untuk yang kedua ini dikarenakan dia tidak sama nih, ini kan min 2Y sedangkan yang satunya ini 2Y, berarti dapat dikatakan fungsi fz ini tuh tidak analitik. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang di persamaan ini. Di sini kan udah dijelasin nih bahwasanya du per dx harus sama dengan dv per dy, itu udah nih benar. Tapi untuk yang kedua di du per dy itu tidak sama dengan dv per dx, maka dapat dikatakan fungsi dari ini tuh tidak analitik tuh, tidak analitik. Udah sih, ini sih sampai sini ada yang mau ditanyain nggak untuk soal yang ketiga? Kawan-kawan ada yang mau ditanyain nggak untuk soal yang nomor 3? Kalau misalnya nggak ada, langsung aja ya kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Untuk soal yang nomor terakhir, nomor 4 ini bilangan kompleks, yaitu operasi dasar dan konjugat. Dimana di sini diberikan dua bilangan kompleks Z1 sama dengan 3 plus 4i dan juga Z2 sama dengan 1 minus 2i. Hitung hitung hasil dari Z1 plus Z2, kemudian hitung hasil dari Z1 minus Z2, dan juga hitung hasil dari Z1 kali Z2. Kemudian yang B itu hitung hasil pembagian dari Z1 dibagi Z2 dan nyatakan dalam bentuk A plus BI, yang dimana ada bilangan real dan juga bilangan imajiner. Kemudian di sini yang C itu jika fz sama dengan z kuadrat plus z konjugat, ini z konjugat ya, z bar dengan z bar adalah konjugat dari z, tentukan nilai dari f z1. Kita langsung aja jawab yang A. Di sini z1 plus z2. Di sini kita tulisin lagi bahwasanya fungsinya fungsi bilangan kompleks dari Z1 sama dengan 3 plus 4i, kemudian untuk Z2 itu sama dengan 1 minus 2i. Langsung aja nih, ini kan pertambahan operasi dasar ya, tambah ya, langsung aja tambahin. Kita nggak perlu dipisahin lah ya, teman-teman udah pada ini kan, maksudnya nggak usah dijabarin lagi, atau jabarin aja deh biar sama-sama paham juga kan. Oke, untuk yang A sini 3 plus 4i ditambah 1 minus 2i. Jadi bilangan real kita samain ke bilangan real gini, berarti 3 plus 1, kemudian di sini 4 minus 2 dari i. Ini untuk bilangan imajiner dipisah dulu ya, ini bilangan real, ini imajiner. Berarti di sini kita dapat ini 4 plus 4 min 2i sama dengan 2i. Ini untuk jawaban yang A. Kemudian untuk yang B, enggak yang B dong, masih yang A namun dia pengurangan ya. Untuk pengurangan sama, di sini 3 plus 4i, di sini diganti aja nih operasinya menjadi minus 1 minus 2i, kemudian sama nih 3 minus 1, kemudian 4 minus min 2, jadi jawabannya 2 plus 6i. Kemudian yang ketiga masih yang A ya,
yang A, cuman dia perkalian. Perkalian nih, ini kan penjumlahan. Sebentar, biar memudahkan ini aja. Kita tulis lagi. Ini yang operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Kemudian sini untuk operasi pembagiannya. Untuk perkalian maksudnya, sorry. Untuk perkaliannya kita sama aja gunain metode distributif. Sama yang kayak kita biasa ngaliin persamaan. Sini Z1 dikali Z2 itu sama dengan 3 plus 4I, kemudian dikali 1 2I. Ikut dia ya. Dikali 1 minus 2I. Sini kita tulisin 3 kali 1, kemudian 3 kali minus 2, 4 kali 1, 4 dikali 1, kemudian 4 kali minus 2. Di sini kita dapetin nih 3 minus 6I ditambah 4I minus 8I kuadrat. Nah, di dalam bilangan kompleks untuk I kuadrat itu bisa ditulisin atau sama dengan minus 1. Ini udah aturannya ya di bilangan kompleks. Dikarenakan ini kan ada I kuadrat kan, ya udah jangan lupa nih kalau semisal di bilangan kompleks ada I kuadrat buat operasi dasar ya. Kemudian di sini lanjut 3 minus 2I minus 8 dikali minus 1 nih, I kuadratnya jadi minus 1. Udah kita operasiin aja 11 min 2I. Ini untuk hasil yang perkalian. Ini yang perkalian, ini yang penjumlahan, ini yang pengurangan. Nah, kemudian lanjut selanjutnya ini masih yang A. Sebentar. Gimana ya cara mindahin? Nah, tuh, mari bisa mindahin nggak dari ini? Disalin aja tuh. Oh, disalin bisa. Disalin. Kenapa? Oh, di sini. Oh iya, disalin. Sebentar ya. Salin ke sini. Udah balik. Oke. Ini untuk yang A ya. Sekarang lanjut ke yang B. Nomor 4 yang bagian B. Sini
Hitung hasil pembagian Z1 dibagi Z2 dan nyatakan dalam bentuk real dan juga imajiner. Oke, di sini langsung aja kita tulis ini. Z1 dibagi Z2 itu sama dengan, situ kan udah tulis tuh bahwasanya Z1 3 plus 4i dibagi Z2 nya sama dengan 1 minus 2i. Nah, karena untuk pembagian ini kita masukin nih konjugatnya, konjugat dari bilangan masing-masing, bilangan real dan juga bilangan imajinernya. Kalau konjugat di sini, enggak, di sini masukin di bilangan imajinernya doang, salah, berarti dikali 1 plus 2i dibagi 1 plus 2i. Kenapa ini? Karena kan ini konjugat dari 1 min 2i ya. Kemudian di sini dapat dihasilkan 3 plus, sama aja nih, perkalian aja. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka didapatin 3 plus 6i plus 4i ditambah 8i kuadrat. Kemudian dibagi 1 kuadrat minus 2i 2. Lanjut 3 plus 10i minus 8, karena kan ini dia i kuadrat ya, berarti plus 8 dikali minus 1 hasilnya minus 8. Kemudian i kuadrat 1 kuadrat itu 1 ditambah 2i kuadrat yang sama, berarti dia dikali minus 1 min 2. Terus sini minus 5, ini 3 minus 8 itu minus 5 ditambah 10i per 1 plus 2. Kok ini bukan 2 dong, 4 ya. Sebentar, ini harusnya 4, jadi 1 plus 4 sama dengan 5. Udah deh, jadi hasilnya minus 1 plus ini dibagi ini sama dengan 1, ini dibagi ini sama dengan 2i. Udah nih untuk yang B dapat. Jadi kan dia minta bilangan real dan juga bilangan imajiner. Udah. Untuk yang B terakhir, aduh salah lagi. Sebentar. Terakhir untuk soal yang C, di sini apa soalnya? Jika fz sama dengan z kuadrat plus z konjugat, tentukan nilai dari fz1. Oke, di sini langsung aja kita tulis bahwasanya untuk konjugatnya itu sama dengan z kuadrat plus z konjugat. Nah, kemudian di sini kita ditanya yaitu z1 kuadrat. Langsung aja di sini untuk z1 kan tadi udah ada kan nilainya. 3 plus 4i kuadrat itu sama dengan z1 plus z2, 9 ditambah 24i ditambah 16i kuadrat itu sama dengan 9 plus 24i minus ini karena kan i kuadrat kan, jadi
minus 1 tadi ya, minus 1, 16 kali minus 1 sama dengan minus 16. Kemudian di sini 9 minus 16 itu sama dengan minus 7 ditambah 24i. Nah, kemudian lanjut sini konjugat Z1 itu Z1 bar, yang dimana sini kan tadi 3 plus 4i, berarti untuk konjugatnya nah Z1 sama dari 3 plus 4i, untuk Z barnya itu sama dengan 3 minus 4i. Udah tinggal dijumlahin aja nih, untuk ini dijumlahin sama konjugatnya, langsung aja kita masukin bersamaan. Z1 sama dengan minus 7 ditambah 24i tutup kurung ditambah nih 3 minus 4i itu sama dengan minus 4 plus 20i. Udah untuk yang C. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk bilangan kompleks dari operasi dasar, ini dari semua soal lumayan mudah ya yang nomor 4, karena dia masih operasi dasar. Untuk yang paling sulit ya paling nomor 2 itu bilangan Fourier, deret Fourier sama deret Taylor. Sampai sini ada yang mau ditanyain untuk abang-abang dan juga kawan-kawan? Apa yang mau disini? Oke, dikarenakan tidak ada yang mau nanya, mungkin teman-teman dan juga abang-abang bisa buat apa sesi dokumentasi untuk tolong abang-abang dan juga teman-teman untuk apa on cam ya, buat sesi dokumentasi. Sekitar cara matinya gimana? Oh, gimana? Oh ya. Coy, Pandu, Wisnu, Nabila, Gabriel, Peter, Rahmat, tolong on cam dong buat sesi dokum. Tahu nggak apa-apa gini dong. Ya udah, coy, kamera depan, kamera iya. 1, 2, coy. Males lah kali saya 1, mau. 2, 3. Nah, lagi ya. 1, 2, 3. Ulang, bentar. Ulang. 1. Ini mana sih? 1, 2, 3. Dah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan buat teman-teman. Apabila masih ada yang belum paham terkait materi matematika, bisa tanyakan langsung kepada Fahri ya. Ya, tanyain ke saya. Dan juga mau Info kan ngingetin. kelas privat. Oke, dan juga mau ngingetin buat kita UAS itu hari Rabu ya rata-rata. Bener kan hari Rabu kan? Nah, dimohon buat teman-teman belajar lagi biar sama-sama nilai kita gede semua. Semoga MTK ini di UAS maupun UTS nanti hasil akhirnya bakal A ya. Semoga semuanya bakal A. Juga dapat ya udah dapat A aja. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selebih kurangnya saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Cewek ini goblok banget, cowok ini kan lagi rekam. Iya, tak?